Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Alfiusni dari kelas 12 Otomotif 3. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang resume PBM hari ini. Oke, di sini yang pertama kita akan menjelaskan bagian simbol pada PLS2. Di sini itu terdapat port specifier atau port penentunya. Ada juga M atau output mode, itu tempat pengeluaran, dan S atau first word of setting table yang artinya awalan dalam mengatur program. Ada juga F atau first word of starting frequency, itu pengaturan dari frekuensi awal. Oke, kita langsung masuk ke bagian output mode. Di bagian output mode ini ada pulse output method. 1, itu dia harus 1 karena itu tempat pengaturan pulsa. Dan always 0, itu selalu 0 karena memang sudah dari omronnya seperti itu. Di sini ada direction 0 hex atau clockwise, itu untuk mengatur putaran motor stepper ke arah kanan, dan 1 hex atau counter clockwise, itu untuk ke arah kiri. Ada juga relatif atau absolute, itu tuh mengatur kita mau estafet atau misalkan dari 0 ke 400 baru ulang lagi dari 0, seperti itu untuk mengaturnya. Jadi kalau misalnya 0 atau relatif itu seperti estafet dari 0 ke 200, dari 200 ke 400 langsung. Kecuali kalau absolut itu dari 0 ke 100 yang ulang lagi dari 0 lagi ke 100, jadi dia reset. Oke, berikutnya itu ada first word of setting table. Di situ terdapat S1 D1 itu akselerasi, yang berarti akselerasi itu untuk mengatur kecepatan motor stepper dari 0 menuju kecepatan maksimal motor stepper. Ada D2 itu deklarasi, itu adalah waktu yang dibutuhkan dari kecepatan penuh ke posisi diamnya berhenti. D3 itu untuk mengatur frekuensi, dan D4-nya untuk mengatur pulsa. Jadi dari situ kita mengatur pulsanya mau 200, 400, 800, 1600 itu bisa. Oke, di sini kita akan menjelaskan cara kerja dari program yang kita bikin. Pertama, tekan tombol start pada HMI, dan setelah tombol ini ditekan, PLC akan menjalankan program secara otomatis. Dan gerakan yang pertama, W01 akan aktif dan menjalankan PLS2. Motor stepper bergerak menggunakan mode absolute ke arah clockwise hingga mencapai 4000 pulsa. Setelah motor stepper mencapai posisi tersebut, PLC akan aktif, dan selanjutnya W02 akan menghidupkan motor AC 3 fasa selama 5 detik. Motor bekerja diatur oleh timer yang ada pada PLC, dan setelah waktu 5 detik, W03 akan aktif menjalankan instruksi PLC 2 kembali karena menggunakan mode absolute. Target posisi diubah menjadi 8000 pulsa. Akibatnya, motor stepper yang tadinya bergerak 4000 itu menjadi 8000 dari posisi yang sebelumnya. Ketika motor stepper sudah mencapai pulsa 8000 yang tadi kita atur setelah 4000, itu W04 akan menghidupkan motor AC 3 fasa untuk proses yang kedua. Setelah semua prosesnya selesai yang kita lakukan tadi, itu W05 aktif
untuk menjalankan instruksi PLS2 yang terakhir. Posisi diatur menjadi 0 pulsa kembali atau reset ke posisi normal. Jadi motor stepper itu berputar ke arah kiri atau counter clockwise hingga kembali ke posisi awalnya. Nah, di sini juga terdapat PRV, itu digunakan untuk menampilkan jumlah pulsa motor stepper secara langsung di HMI-nya. Sudah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Lain dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.